Halo sahabat Kiara, kali ini kita mau jawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat kita dari Instagram sama dari Facebook nih. Ada beberapa sahabat kita yang tanya terkait masalah sinusitis dok. Jadi kita kali ini mau tanya jawab masalah sinusitis ya dok ya. Oke. Sebenarnya sinusitis itu apa sih dok ya? Ya, jadi kalau sinusitis itu biasa masyarakat Indonesia itu sebut itu sebagai sakit sinus. Dan biasanya mereka juga mengkaitkan itu sebagai suatu gejala yang diakibatkan dari bersin menahun. Jadi bersin menahun ya dok ya? Iya. Ya dok, kalau kira-kira untuk sinusitis itu ada tipe-tipenya nggak sih dok ya? Ada ya. Ya. Untuk tipe sinusitis itu yang pertama kita lihat dari tempatnya dulu. Jadi kita tahu bahwa di dalam tengkorak kita itu ada rongga-rongga di dalam dekat hidung. Jadi rongga itu ada yang di belakang mata, ada yang di samping pipi, ada yang di dekat hidung. Nah itu kita lihat di mana letak rongganya yang bermasalah. Dan sebetulnya rongga itu juga berfungsi untuk menghasilkan cairan yang dapat berguna untuk membersihkan kayak bakteri atau misalnya semacam benda-benda asing yang itu sebetulnya seharusnya kita perlukan juga. Oh gitu. Ya. Tapi cairan itu berbahaya nggak ya dok ya? Untuk cairan itu pada normalnya dia adalah suatu zat yang menguntungkan bagi badan kita. Tapi ketika di dalam rongga itu ada suatu masalah infeksi bakteri dan itu nanti akan menimbulkan gangguan ya, seperti misalnya radang dan nyeri. Nah itulah yang kita sebut sebagai sinusitis. Oh gitu ya dok. Kalau gejalanya sinusitis sendiri itu seperti apa ya dok ya? Ya, gejala sinusitis ya. Jadi gejala sinusitis itu biasanya kita ada rasa sakit di sekitar hidung. Dan biasanya pun akan disertai rasa pusing. Selain pusing juga, hidung biasanya tersumbat. Dan keluar cairan berwarna hijau, itu dia terjadi akibat adanya infeksi pada rongga-rongga sinus yang terkena. Tapi itu berkaitan dengan hidung, tenggorokan, berarti sama telinga berkaitan nggak dok ya untuk sistemnya? Maksudnya kayak misalnya dia tuh ketika memang sinusitis dia kan bisa lari ke kepala pusing gitu ya dok ya. Betul. Tapi bisa dia sakit tenggorokan atau bisa lari ke seputar, karena kan berkaitan antara telinga, hidung dan tenggorokan tuh dok. Betul. Itu gimana dok? Ya, jadi kalau misalnya ada kaitannya atau tidak, ada. Oh ada. Karena biasanya sinusitis itu dia berhubungan dengan bersin menahun. Dan antara rongga-rongga hidung dan mulut dan saluran telinga itu dia berhubungan. Nah, jadi sebetulnya walaupun sinusitis itu dia terfokus ya, sebetulnya sinusitis itu lebih ke arah hidung dan rongga-rongga di dekatnya. Ya seperti itu ya. Oke. Nah kalau cara mengobati sinusitis sendiri itu ada contohnya kayak apa, dia hanya minum obat atau ada terapi khusus atau seperti apa ya dok? Untuk mengobati sinusitis itu bisa dengan dua cara. Yang pertama obat-obatan. Obat-obatan. Dan yang kedua adalah dengan operasi. Dengan operasi. Ya. Kalau misalnya dengan obat-obatan itu biasanya kita akan pabrikan seperti obat-obatan semprot hidung untuk membersihkan hidung ya. Terus seperti obat-obat supaya untuk menghentikan radangnya, dan kita juga pabrikan obat minum. Itu kalau yang obat-obatan. Kalau yang operasi kita masuk ke ruang bedah, dan nanti kita akan lubangi itu dari dalam. Dan dengan demikian nanti si cairan yang terkumpul itu bisa keluar dan infeksi bisa hilang. Oh jadi kayak disedot gitu ya dok? Disedot. Disedot cairannya Ya, ya? seperti disedot atau dibuka ya, seperti itu ya. Oh gitu. Tapi itu sinusitis sendiri itu dia bisa disembuhkan nggak sih dok? Setelah misalkan atau dia setelah minum obat bisa sembuh, atau setelah operasi itu dia bisa sembuh nggak sih dok? Iya. Setelah operasi biasanya akan ada bagian yang dihilangkan. Nah, bagian yang dihilangkan itu biasanya akan memperbaiki si pasien sehingga tidak semudah kambuh seperti sebelum dioperasi. Tapi kalau pertanyaannya apakah bisa kambuh atau tidak, itu kita kembali lagi bahwa sinusitis itu akibat mungkin dia ada alergi. Kalau misalnya dia ada alergi, maka untuk radang di tempat yang sama mungkin. Tapi untuk separah
yang sebelumnya bisa jadi tidak. Kalau sinusitis sendiri itu dia itu termasuk jenis penyakit yang menurun atau memang karena suatu misalnya karena suatu polusi atau karena suatu gaya hidup atau karena faktor apa yang bisa menyebabkan dia terkena sinusitis? Sinusitis ya. Jadi sisi keturunan itu juga bisa. Oh gitu. Jadi misalnya kita tahu bahwa orang-orang yang sinusitis biasanya dia punya alergi, mungkin alergi terhadap debu atau terhadap iklim atau cuaca, ya seperti itu ya. Saking dia itu hipersensitif terhadap zat-zat tertentu, sehingga akan mudah muncul reaksi alergi di sekitar hidungnya dan mengakibatkan radang dan infeksi pada sinusitis. Atau misalnya ada kelainan anatomis. Jadi pada rongga hidungnya itu yang seharusnya dia berbentuk pada orang normal, dia punya bentuk-bentuk yang tidak seharusnya, sehingga itu memungkinkan untuk sinusitis itu berkembang di situ. Itu untuk menghindari, salah satu cara untuk menghindari dia sudah ada nih, misalnya dia sudah punya riwayat untuk sinusitis. Nah, bagaimana cara menghindari agar dia tidak terkena sinusitis gitu dong? Ya. Maksudnya tidak terkena langsung sinusitisnya gitu. Jadi cara dia menghindari apakah dengan berolahraga ataukah dengan meminum obat apa gitu yang memang membuat menghindari sinusitisnya gitu. Ya, oke. Untuk menghindari sinusitis, kita lihat pasien tersebut dia punya alergi apa. Jadi cara paling mudah adalah kita menghindari faktor alergennya. Mungkin kita bisa periksa dengan tubuhnya, mungkin dia punya alergi apa. Ya sekarang udah ada, kita bisa cek kita alergi ada apa. Pemeriksaan labnya ya dok? Ada pemeriksaan labnya. Okay. Nanti kayak misalnya medical check up itu bisa aja. Bisa ya. Jadi medical check up pun bisa untuk pemeriksaan sinusitis ya dok ya? Bisa. Oh bisa. Jadi pemeriksaan sinusitis kita bisa periksa untuk mendiagnosis, dan juga kita bisa memeriksa untuk seseorang ini dia punya alergi terhadap apa. Itu ada. Dan biasanya untuk mendiagnosis sinusitis kita biasanya juga bisa untuk foto ronsen. Oh itu bisa melalui foto ronsen ya dok ya? Juga bisa. Oke, itu ya dok ya. Berarti itu ada beberapa dari kita apa itu sinusitis, tipenya, gejala, cara mengobatinya, serta pemeriksaan apa yang bisa untuk mengetahui sinusitis ya dok ya. Nah seperti itu sahabat Kiara, kalau memang sahabat Kiara ada yang punya riwayat sinusitis atau ada keluhan terkait tentang hidung yang kemungkinan bisa jadi ada masalah di seputar hidung yang bisa mengakibatkan sinusitis. Terima kasih dokter atas informasinya, semoga bermanfaat untuk sahabat Kiara. Info lebih lanjut bisa hubungi kami di nomor yang tertera di bawah ini. Jangan lupa juga follow Instagram Klinik Kiara ya, @kiara_healthcare, dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel kami. Terima kasih.